nggak sebanyak 100.000 ya, itu yaitu pasti ada yang kena lupus di saat antero UB ini yang besar, karena memang prevalensinya 17 sampai 48 orang kena lupus dari 100.000 populasi, dan wanita 9 dibandingkan 1. Dan African American kena lebih banyak, kemudian tadi yang untuk usia. Dan misalkan saat kecil kalian tidak kena lupus, bisa saja saat later kalian kena lupus. Tidak ada yang tahu. Dan lupus ini termasuk sistem autoimun disease yang mengganggu jaringan penghubung dia dan juga pembuluh darah. Dan karakteristiknya inflamasi dan kena ke semua jaringan tubuh. Ya, jadi dia ganggunya di connective tissue dan blood vessel. Paling sering ini butterfly rash ya. Jadi kalau ada rash kayak kupu-kupu, berarti dia kena lupus. Umum orang kena lupus dia tidak ada butterfly rash. Tapi kalau udah ada butterfly rash-nya, berarti dia lagi kena, beneran lagi down banget dia. Ya, jadi misalkan kalian punya temen, dia tuh kena lupus misalkan ya. Tapi kok nggak kelihatan butterfly rash-nya, ya nggak apa-apa. Tapi suatu ketika kalian melihat dia kena butterfly rash, berarti dia lagi down banget deh. Ya, jadi harus diberikan ketenangan yang luar biasa, kemudian harus dihangatkan dia kalau kedinginan. Kalau dia tidak bisa bunyi bising, dia harus ditaruh di ketenangan yang luar biasa kayak gitu. Itu biasanya kena flare istilahnya. Oke, jadi untuk penyebabnya not known. Kemudian banyak interaksi genetik dan juga trigger-trigger ya yang bisa mengaktifasi penyakit ini. Yang paling sering itu ultraviolet light ya, Di ya. Kemudian estrogen, kita makanya kenapa di cewek estrogen dan juga pregnancy, infection, dan drug. Ada yang menginformasikan di beberapa artikel ilmiah, kalian tahu food fast food ya, fast food atau beberapa makanan yang banyak kimiawinya itu ternyata memicu produksi estrogen yang lebih banyak. Dan produksi ini yang terus-menerus secara kronik itu bisa jadi men-trigger kena lupus, tapi tidak selalu. Tapi kita ngomong salah satu faktor risiko kayak gitu. Lagi on fire ini istilah-istilah you are what you eat itu ada benernya juga ya. Tapi kalau kita ngomong secara umum ultraviolet, estrogen, pregnancy, infection, and drug. Nah, terus ada kena infeksi bola balik, Dik. Kalian masih ingat ya, infeksi CD4 kita tackling untuk infeksi itu. Tapi kalau bola balik, bisa saja tentara kita tuh capek kayak gitu. Jadi dia agak kurang tahu mana yang asing, mana yang tubuhnya sendiri. Itu bisa, drug itu bisa. Oke, genetik itu sangat tinggi sekali ya. Kalau dia twin, salah satu twinnya kena SLE, 10 kali lipat twinnya yang lain kena juga. Family member ya, kemudian juga beberapa certain gene allele, jadi kayak tadi African American ya. Clinical manifestation. Jadi ada beberapa kriteria dia nanti ada di slide berikutnya. Kalau ada 4 atau lebih dari 11 kriteria itu ada di orang itu, dia secara spesifik kemungkinan memang kena lupus, tapi sensitivitasnya dia hanya 75%. Dan juga bisa saja orang SLE itu tidak punya 4 kriteria itu atau kurang dari 4 kriteria itu tadi. Kayak gitu. Makanya kenapa ada beberapa tes di pengecekan SLE. 11 kriteria itu apa? Ada rash di pipi ya, butterfly rash, kemudian ada discoid rash, ada gambarnya di sini. Kemudian dia photosensitivity, kemudian ada ulcer di oronasal, artritis, ya, swelling, tenderness, serositis, pleuritis, perikarditis, renal disorder, neurologi disorder, hematologi disorder, imunologi disorder, dan juga antinuklear antibody. Banyak ya. Imunologi disorder itu bisa dilihat dsDNA. Jadi nanti kalau kalian melihat orang lupus, biasanya cek dsDNA gitu. Sama cek ANA.
Itu ANA itu apa? Antifosfolipid antibody. Coba lihat ya di ANA. Oke, kita ke news tadi ada malares tadi ya. Nah, terus salah satunya juga alopecia. Jadi kerontokan rambut itu terdiri dari 50% orang-orang yang kena lupus. Nah, ini malares di butterfly rash ya, kelihatan banget. Ini orang-orang yang kena lupus. Discoid rash, jadi kayak gini ya, jadi kayak discoid kayak gitu, agak ke dalam gitu lukanya, terus dia agak scar kayak gini ya. Ini lupus. Oral ulcer ini ya, white patch-nya di sini banyak. Muskuloskeletal ini biasanya artritis, seringnya artritis itu. Ini artritis atau sendi tangan ya. Ini juga salah satu artritisnya. Kemudian kalau serositis, um, ya biasanya tadi itu ya, pneumonia dia bisa ya, pulmonari, ada pleuritis, ada infeksi di pleura gitu, kemudian ada pneumotoraks juga bisa gitu ya, atau dia pulmonary hypertension itu bisa tiba-tiba gitu. Jadi dia bisa dikasih anti nyeri atau steroid. Serositis, jadi memang banyak sekali ada ya, myocard. Serositis itu maksudnya ke kardia ya. Jadi ada nyeri dada, ternyata dia kena perikarditis, bisa. Dia kena aritmia, bisa. Aterosklerosis kurang dari 35 tahun, bisa. Kalau neuro, ini biasanya pusing. Kadang pusingnya tajam. Terus tiba-tiba ini biasanya ada acute flare. Nah, flare itu sebenarnya saat dia lagi turun banget deh orang-orang lupus. Jadi lagi apa ya, threatening symptom untuk flare ini, karena dia bisa tiba-tiba drop. Dropnya itu bukan cuma dropnya itu concerning banget. Itu saat flare. Nanti ada istilahnya ya. Dia bisa kejang, kemudian psikosis ya. Ini ada obat-obatannya, dia bisa dipakai prednison. Stroke bisa. Kemudian kalau dia anemia. Nah, orang-orang anemia, trombositopenia ya. Kemudian untuk renal, dia berarti ada proteinuria, biasanya di Oke. Jadi dari 11 tadi, Dik, kalau ada 4 kita bisa curiga dia kena lupus. Tapi tadi kalau untuk sensitivitasnya 75% aja. Nah, ini jadi dia bolak-balik demam, bolak-balik capek. Jangan sampai capeknya karena kalian kebanyakan minum boba gitu ya. Mungkin karena kalian terlalu manis saja ada darahnya gitu ya. Tapi dia lebih beda fatigue-nya. Jadi butterfly rash. Jadi kalau ada 4 dari 11, eh, kita perlu concern ada apa dengan anak ini. Oke ya, anemia. Ini Raynaud fenomenal, jadi ada perubahan warna di sini. Tapi jarang kalau di Indonesia karena kita mungkin sudah berwarna ya. Nah, ini deh yang menjadi concerning. Saya harap kalian sedikit memperhatikan ini karena ini real terjadi dan kalian harus tanggap gitu ya. Jadi lupus flare itu bagaimana sih menurut orang-orang lupus? Jadi mereka merasa sangat capek, capeknya itu terus-terusan, mereka sakit di semua tubuh, dan mereka sering kena demam kecil, ringan ya, sampai demam tinggi, skin rash, mereka nyeri di banyak tempat, nggak enak, susah perutnya, pusing, sakit kepala, dan akan meningkat saat bernafas, sering megap-megap, apa namanya, nafasnya pendek-pendek, terus headache-nya itu nggak biasa, kemudian dia gampang mual, dan juga muntah. Tapi dia harus tetap hidup. Itu istilahnya lupus flare. Usually itu lebih ke very fatigue deh. Very fatigue sama very weakness. Itu mereka lebih ke situ. Nah, kemudian kita ada warning sign deh, yang perlu kalian lihat.
Jadi jangan sampai kalian ngomong atau merasa lebay anak ini. Anak ini terlalu mendrama misalkan ya. Kalau pada pasien lupus itu sama sekali tidak mendrama, Dek. Ya, karena misal dia merasa bengkak di join-joinnya ya, di sendi-sendinya, terus dia lemah atau nyeri di muscle, kemudian ada fever bola-balik, kemudian fatigue ini ekstrim, capeknya itu ekstrim banget, kayak gitu ya. Terus hair loss, headache, dizziness, gampang lupa, abdominal discomfort, digestive problem, kemudian ruam semakin banyak, kemudian banyak gejala yang baru-baru dan tidak bisa tereksplainkan, itu adalah warning signs dari lupus flare. Nah, yang men-trigger lupus flare ini kalian perlu tahu adik-adik, karena apa? Saat kalian tahu yang men-trigger ini, kalian akan tahu cara mengkontrol mereka setidaknya. Yang pertama itu weather. Ya, jadi mungkin saya pernah cerita, saya cerita lagi aja biar kalian ya ingat ya. Dulu ada teman adik tingkat saya yang dia naik ke gunung ya, dia punya lupus, kemudian tiba-tiba hujan, akhirnya weather ya, terus dia drop, terus besoknya dia sudah meninggal gitu. Itu kena flare. Yang pertama weather, yang kedua stres. Stres ini dia sangat penting sekali ya dia. Jadi misalkan dia itu stres, tapi dia juga ditambahkan dengan, intinya itu dia stres ya, itu gampang menurun banget dia. Dia bisa menurunkan semuanya, bisa menyebabkan aritmia, perikarditis, extreme exhaustion kayak gitu ya kalau dia stres. Ya, dan dia akan ke exhaustion kalau dia yang men-trigger itu kecapean. Makanya kenapa anak-anak lupus ini jangan sampai kecapean adik-adik. Ya, jadi misalkan kalian siapa yang suka lari gitu ya, terus ada teman kalian yang lari tapi dia punya lupus, dia tetap penting ya untuk exercise ya. Terus cuman beberapa lari dia udah capek, ya udah biarin aja. Terus nutrisi itu penting ya. Kemudian kalian harus tahu dari keempat yang men-trigger flare ini. Yang kedua, weather sama stress itu yang paling nggak bisa kalian kontrol, tapi kalau exhaustion sama nutrition itu yang paling bisa kalian kontrol. Jadi kalian perlu tahu bagaimana seberapa banyak sih mereka bisa push themselves dan juga apa yang mereka makan. Tadi saya bilang beberapa makanan dia bisa men-trigger estrogen dan estrogen yang terlalu tinggi itu bisa men-trigger flare-nya mereka. Ya, kayak gitu adik-adik. Jadi ada efeknya nutrition. Kalau terlalu banyak kemudian gula itu bisa juga men-trigger mereka pada saat flare itu. Makanya kenapa konsumsi yang sehat ini bagus memang untuk lupus, tapi jangan terlalu sehat sehingga dia stres dan tidak bahagia. Itu ada juga, Dik. Ya, jadi perlu tahu memang tadi how much they push themselves sama what they eat. Nah, ini bener ya, Dik ya. Jadi pada saat hujan itu resiko buat mereka. Jadi harus dihangatkan benar-benar. Kayak gitu ya. Terus pekerjaan mereka terkait stresnya. Oke, yang men-trigger lupus flare selain empat tadi, ini ada. Yang pertama infeksi, Dik. Jadi memang infeksi itu sangat men-trigger flare ya. Cold flu, kemudian stres karena itu sangat tinggi sekali. Terus pregnancy juga meningkatkan flare. Sunlight pastinya Dedi, jadi matahari itu sensitif banget mereka, langsung exhaustion kayak gitu. Kalau apa namanya ada anak lupus gitu, langsung capek gitu. Kalau dia ada photosensitivity. Kemudian ini mencoba obat-obatan yang lain gitu. Jadi memang harus dikonsulkan itu. Oke, untuk diagnostik jadi yang paling sering pakai dsDNA itu sangat spesifik, bisa berkorelasi pada aktivitas disease-nya ya. Kemudian anti-SM, kemudian APLA. Nah, ini kalau di kita itu biasanya yang pertama adalah pakai anti dsDNA,
karena untuk tahu aktivitas seberapa banyak dia merusak tubuh kita. DNA kan DNA kita ya, tapi anti itu kan anti DNA, musuhnya kita kayak gitu. Jadi semakin tinggi anti DNA berarti semakin merusak sistem imun kita ke kita. Makanya kenapa untuk tahu disease activity gitu ya. Kemudian kalau Ana ini sangat spesifik deh Ana. Jadi kalau sudah positif Ana 98% itu kena lupus deh. Jadi ya, jadi 98% orang-orang lupus itu positif ananya. Jadi nggak jarang deh dia itu kena apa di anti DNA-nya tinggi tapi ananya itu negatif. Makanya kenapa harus dilihat dari beberapa faktor. Tapi kalau ananya sudah positif, ya itu tadi. 98% orang lupus ananya positif. Kayak gitu ya. Ini ada beberapa tambahan, lebih ke untuk tahu dia nyerang kemana gitu sih. Renal biopsi biasanya paling sering kan kena ke ginjal ya. Karena antibody itu kan nantinya filternya ke ginjal eh, dari darah IgG. IgG kan darah ya. Filter akhir itu kan ginjal. Karena nempel terlalu banyak, dia bisa nempel ke ginjal. Treatmentnya banyak sekali adik-adik ya. Ya, pokoknya bagaimana mencegah flare. Intinya ya, mengobati flare dan meminimalkan organ damage. Gitu. Jadi jangan flare. Konservatif pakai anti nyeri ya dia untuk kan tadi ya pain aching ya swelling jadi dikasih anti nyeri eh, dan pada pasien apa lupus itu ada peningkatan meningitis. Jadi ada pertimbangan hati-hati penggunaan anti nyeri dan dari informasi baru banyak yang pakai anti malaria. Itu bagus untuk men-treating fatigue pada joint pain, skin rash sama inflamasi di paru. Dan yang sering dipakai adalah hidroksikloroquinone ya. Dan bisa dipakai barengan atau sendiri. Yang paling sering adalah kortikosteroid tadi adik. Ya, kortikosteroid itu paling sering dan dia bisa secara cepat supres inflamasi. Jadi awalnya kalau misalkan dia ada flare tinggi, belum tahu dia kena lupus dan ternyata dia kena lupus lagi flare, dia perlu ditambahkan high dose awalnya pakai steroid sampai akhirnya dia bisa di tap off ya. Dan obat-obatan yang sering prednison, hidrokortison, metilprednisolon, dexamethasone. Yang paling mild itu adalah metilprednisolon. Jadi misalkan ada orang yang lupus gitu ya, jangan langsung dexa. Coba metilprednisolon kayak gitu. Kecuali dia memang lagi banyak flare jadi dia bisa pakai yang tinggi. Untuk imunosupresi ya, ya karena terlalu aktif imunnya, jadi memang dia sering kena ke ginjal sama saraf sih dek ya. Jadi ini beberapa obatan, mycophenolate sama mofetil, azathioprine, ini kalian baca saja ya. Dia termasuk efektif pada beberapa pasien, kemudian metotrexat, ini obat-obatan kemo di. Jadi orang lupus yang kena ke sendi, ya, dia dikasih obat kemo, metotrexat ya, MTX, dan dia termasuk not life threatening disease. Siklosporin itu tapi dia resiko ke nefrotoksik, jadi kayaknya kurang rekomendasi, tapi tetap dipakai kalau misalkan ada resisten steroid kayak gitu. Cuman menjadi perhatian saja kalau bisa jangan pakai yang siklosporin. Kemudian siklofosfamid pada pasien yang nefritis. Tidak jarang nefritis, lupus nefritis itu banyak sekali adik-adik ya. Jadi mereka kemungkinan besar dikasih obat siklofosfamid. Ya, jadi ini dek general treatment pakai anti malarial ya, kemudian anti nyeri, kemudian imunosupresi, dan sampai obat-obatan tadi ya, metotrexat ini adalah obat-obat kemo.
Kemudian ini mencegah simptomnya. Kalau dia hipertensi ya dikasih anti hipertensi. Kalau dia kena infeksi apa demam terus-terusan, dia akhirnya butuh apa namanya obat demam kayak gitu. Kalau misalkan dia kena pneumonia, dia bisa antibiotik gitu tergantung apa yang dikasihkan. Ini nursing care-nya. Jadi bagaimana kita mencegah dia kena flare intinya di ya. Dan yang paling bagus adalah membentuk support group. Jadi kalau misalkan dibuat support group antara orang lupus dengan orang lupus, kalau Nurse Elvira itu kalau nggak salah kan ada apa tuh parahita ya, itu sangat bagus sekali karena memang yang dibutuhkan pasien lupus itu bukan hanya obat tapi bagaimana dia tetap kuat kayak gitu, dan dia sama-sama ikhlas dengan apa yang dia dapat sehingga dia lebih positif melihat hidupnya. Jadi support group psikolog itu sangat penting sekali adik-adik. Kayak gitu ya. Kalau misalnya di Malang ada Parahita, coba di kota kalian ada nggak? Kalau nggak ada, terus ada beberapa insiden ada lupus, coba aja kalian buat. Karena kasihan mereka. Mereka tuh merasa sendirian. Kayak gitu. Karena tadi ada yang bilang lebay gitu ya. Ada yang bilang lemah gitu. Padahal mereka benar-benar butuh support. Ya, jadi terapinya perlu dijaga dan yang paling penting body image yang terutama rambutnya rontok ya. Kemudian bola-balik gak masuk kelas sehingga dia menjadi pemalu ya. Kemudian social relationship-nya yang berkurang karena dia bola-balik mengalami perbedaan sama orang orang yang sehat katakanlah ya. Sexual activity atau pregnancy. Jadi sangat perlu di cover untuk ini deh. Kemudian ini ya, exposure terhadap sinar matahari itu sangat mempengaruhi mereka, jadi harus diperhatikan terkait itu. Nah, ini ada beberapa program, misalkan kalian suka membuat apa hal-hal untuk membuat orang-orang tahu awareness ya. Jadi bisa dibuat, kalian bisa membuat gelang atau apa gitu untuk menggaungkan kembali terkait lupus awareness tadi adik-adik. Kalau nggak salah lupus itu warnanya ungu ya. Jadi semua berbalut ungu kayak gitu. Oke, itu saja terkait lupus. Nanti ada video, saya berikan nanti linknya di kalian adik-adik. Itu apakah ada yang mau ditanyakan? Sambil menunggu, mungkin saya mau ambil screenshot kalian ya adik-adik ya. Ini untuk layar pertama, kemudian ini layar kedua, terus ini